Jemaat Kekasih Kristus, di hari Minggu ketiga di bulan Januari tahun 2021. Marilah kita belajar tentang arti dan makna sebuah panggilan yang diemban di atas seluruh tugas, tanggung jawab maupun juga pundak kita masing-masing. Belajarlah dari teks 1 Samuel tentang panggilan untuk melayani dari seorang Samuel, maka kita akan merasa dikuatkan, kita akan merasa tetap dan senantiasa bahwa tugas tanggung jawab pelayanan itu mesti kita kerjakan dengan setia tapi juga takut akan Tuhan. Selamat hari Minggu bagi semua umat warga gereja Protestan Indonesia di Papua. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kita. Shalom. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam ibadah minggu di saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 berakhir hingga ayatnya yang ke-21, yang berbunyi demikian. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, apabila ia memanggil engkau katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan itu adalah sebuah panggilan. Pelayanan itu juga adalah sebuah anugerah. Seorang sosiolog yang bernama Max Weber mengatakan bahwa panggilan itu berhubungan dengan hati nurani seseorang untuk menjalankan amanat atau mandat yang dipercayakan di atas pundaknya. Sebab seseorang yang terpanggil itu, dia mesti memaknai setiap dimensi, setiap makna, tetapi juga tugas tanggung jawab pelayanan itu. Oleh sebab itu, seseorang yang merasakan sebuah panggilan itu, biasanya dia merasa bahwa dia terpanggil. Ada sosok yang memanggil dia untuk melaksanakan tugas pengutusan, untuk melaksanakan sebuah panggilan pelayanan yang merupakan anugerah Allah itu di dalam hidupnya. Sehingga panggilan itu berhubungan dengan komitmen iman. Mau dan tidak mau harus dijalankan. Walaupun dalam melaksanakan panggilan itu, seringkali sosok yang terpanggil dan menerima panggilan itu dituntut untuk menjalankan panggilan itu di medan pelayanan yang baru. Dituntut untuk menjalankan panggilan itu di tanah yang berlumpur. Dituntut untuk menjalankan panggilan itu di kampung-kampung, bahkan di perkotaan. Konsekuensinya adalah dia harus meninggalkan orang-orang yang ia kasihi, orang-orang yang ia cintai. Ia rela untuk tidak diberikan upah. Ia rela untuk sakit. Ia rela untuk menderita. Tetapi tugas tanggung jawab panggilan itu harus tetap dan senantiasa ia jalankan. Orang yang menyadari dirinya terpanggil untuk melayani itu walaupun dimarahi, walaupun ditolak, walaupun hak-hak hidupnya dieksploitasi. Tetapi tugas tanggung jawab panggilan pelayanan itu ia harus jalankan dengan sukacita. Sebab ia menyadari bahwa ia berdiri di alas satu cinta kasih, yaitu mencintai pelayanan itu. Apapun tantangan panggilan pelayanan itu, ia harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus, Tuhan pula yang akan membekali dan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang bisa kita tarik dari teks bacaan kita. 1 Samuel 3 ayat 1 berakhir hingga ayatnya yang ke-21. Hal pertama menjelaskan tentang siapa itu Samuel. Kita bisa baca dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Samuel menjadi pelayan Tuhan sejak ia berumur 12 tahun. Berarti seorang yang menerima panggilan yang sehubungan dengan Samuel ini adalah sosok yang sangat muda. Ia adalah anak pertama dari Elkana dan Hana, dari keturunan Lewi yang tinggal di daerah Efraim. Samuel ini dalam catatan teks-teks sebelumnya merupakan anak yang merupakan jawaban doa ibunya Hana. Sehingga sewaktu ia lahir, Samuel ini dipersembahkan bagi Tuhan sejak kecil dan diserahkan untuk menjadi pelayan Tuhan di Silo. Tugas Samuel di Silo adalah menjaga tabut Allah atau tabut perjanjian dan memelihara lampu rumah Allah, yaitu mengisinya dengan minyak setiap sore supaya lampu itu tetap menyala sepanjang malam di rumah Allah itu. Tabut Allah atau tabut perjanjian menjadi suatu alat istimewa dalam kebaktian bangsa Israel. Sebab pada catatan sejarah masa menggembara mereka di padang gurun, tabut itu memegang peranan penting di mana menjamin kehadiran Allah di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Namun ketika bangsa Israel menetap di negeri Kanaan, tabut perjanjian itu ditempatkan di Silo. Dan kota itu menjadi pusat cuci, bahkan pusat persekutuan bagi ke-12 suku bangsa Israel. Persoalan yang terdapat dalam teks kitab Samuel, yaitu orang Israel melakukan kejahatan di mata Allah. Pada masa Samuel hidup, bangsa Israel berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka hidup berbalik dari Tuhan dan melakukan hal yang keji di mata Allah. Namun dalam lingkungan keluarga Imam Eli sendiri,
Anak-anaknya yaitu Eli, Hofni, dan Pinehas, mereka hidup bercela dan bermoral dan tidak bermoral, serta menyepelekan sistem korban yang telah ditetapkan kepada Tuhan. Anak-anak Eli lebih cenderung mencari kepentingan diri sendiri, melampiaskan nafsu yang buruk, menyalahgunakan jabatan ayahnya, dan tidak memperdulikan kehendak Allah, serta tidak menjaga kekudusan dan kesucian tabut perjanjian yang memiliki makna yang sangat mendasar dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat 4 hingga ayatnya yang ke-14, teks bacaan kita menjelaskan terhadap panggilan Tuhan atas Samuel. Setelah sekian lama tidak ada firman Tuhan dan penglihatan di Silo, akhirnya Tuhan berhenti berdiam dan berinisiatif untuk melakukan anugerahnya. Tuhan memanggil Samuel yang masih muda ini untuk pertama kalinya. Samuel mendapat anugerah dan berkat Tuhan dengan dipercayakan sebagai nabi untuk menyampaikan suara kenabian Allah. Walaupun ia masih muda, ia masih kecil, ia memiliki latar belakang sebagai sosok yang sederhana, tetapi ia mendapat kepercayaan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai seorang nabi Allah. 3 kali Tuhan memanggil Samuel, dan 3 kali pula Samuel mengira bahwa yang memanggilnya adalah Imam Eli. Wajar jika ia mengira suara Tuhan adalah suara Imam Eli, karena memang dia belum pernah menerima wahyu dari Allah. Samuel hidup pada zaman di mana firman Tuhan dan penglihatan jarang sekali. Selain itu, ia menyadari masalah penglihatan membuat Imam Eli membutuhkan bantuannya. Ketika 3 kali panggilan Tuhan itu ditujukan kepadanya, Samuel merespon. Pada panggilan Tuhan yang keempat, jawaban Samuel adalah, "Hambamu mendengar." Hal ini menunjukkan bahwa kesiapannya untuk mendengar dan Tuhan mau berbicara kepada dia. Kesediaan untuk mendengar adalah syarat untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan pada Samuel merupakan berita malapetaka yang akan terjadi di seluruh Israel dan juga kepada keluarga Imam Eli. Mencakup kekalahan Israel, kematian Eli dan anak-anaknya, perampasan tabut perjanjian, dan kehancuran tempat ibadah. Hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu tidak pandang bulu apabila orang menolaknya, apabila orang melanggar ketetapan dan firman Allah itu. Maka Tuhan akan menunjukkan kuasa, kehendak, dan mujizatnya. Tuhan akan tetap dan senantiasa berpihak kepada orang benar. Namun barang siapa yang melakukan kejahatan, ia akan dihukum. Tuhan itu penuh kasih, sekaligus juga ia adalah Tuhan yang maha adil. Segala tingkah laku manusia mesti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sehingga belajar dari keluarga Imam Eli, tetapi juga bangsa Israel yang beralih dari ketetapan dan tidak menaati firman Tuhan, maka hukuman Allah itu berlaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat 15 hingga ayatnya ke-21, teks bacaan kita menjelaskan tentang pemberitaan firman Tuhan dari Samuel kepada Imam Eli. Setelah Samuel mendengar suara Tuhan, mendengar setiap hal yang telah Tuhan sampaikan kepadanya, maka ketika ia bangun, ia melaksanakan tugasnya secara rutin, yaitu seorang pelayan di tempat ibadah. Samuel enggan bertemu dengan Imam Eli. Keengganan Samuel ini sebenarnya dapat dipahami, mengingat pesan yang ia dapat dari Tuhan adalah tentang prediksi kematian Eli dan keluarganya. Namun ketika Imam Eli mendesak, maka Samuel menceritakan semua firman Tuhan yang disampaikan itu secara detail, tanpa menyembunyikan sepatah kata pun. Samuel menceritakan semua hal yang disampaikan Tuhan kepadanya. Samuel belajar untuk menjalankan perannya sebagai Nabi Allah untuk pertama kalinya. Sekalipun Samuel mengalami dilema ketika harus menyampaikan kehendak Allah itu kepada orang yang terdekatnya,
tetapi dia harus menyatakan kebenaran firman Tuhan itu. Respon dari Imam Eli adalah, setelah mendengar firman Tuhan itu kepadanya melalui Samuel, ia tidak berbicara panjang lebar. Ia tidak berdalih atau meratap, melainkan Imam Eli menerima keputusan Allah itu. Eli meletakkan dirinya di dalam kedaulatan Tuhan. Apapun yang terjadi pada dirinya tapi juga keluarganya, ia harus menerima. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, maka hari ini kita selaku warga Gereja Protestan Indonesia di Papua telah memasuki minggu ketiga di bulan Januari di tahun 2021. Ada beberapa catatan penting dari teks kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua. Yang pertama yaitu tema yang diturunkan oleh bidang iman, ajaran, dan ibadah Gereja Protestan Indonesia di Papua. Panggilan untuk melayani. Tema ini mengajak kita semua bahwa panggilan untuk melayani di medan pelayanan itu, suka dan tidak suka, harus kita jalani dengan sukacita. Panggilan untuk melayani itu menuntut kita untuk ada di dalam dua pilihan, yaitu kita mau ditolak atau kita mau diterima, kita mau disukai ataupun juga kita tidak disukai. Kita dituntut untuk menjalaninya dengan sukacita. Sebab kita mesti sadar bahwa tugas tanggung jawab panggilan pelayanan itu kita lakukan sebab Kristus sendiri yang memilih kita untuk melayani. Hal yang kedua, belajar dari Samuel. Walaupun ia masih muda, umurnya 12 tahun, ketika ia dipanggil, ia merespon panggilan Allah itu. Ia dengan rela hati mau mendengar suara Allah itu. Walaupun ia masih muda, tapi ia berani untuk menyampaikan nubuat Tuhan tentang malapetaka kepada Imam Eli, anak-anak maupun juga bagi bangsa Israel. Artinya bahwa tugas tanggung jawab pengutusan panggilan pelayanan itu mesti dijalankan dengan jujur, mesti dijalankan dengan takut akan Tuhan, mesti disampaikan walaupun konsekuensinya adalah keluarga kita sendiri. Sebab kita sadar bahwa kalau siapa yang bekerja dengan tulus, dengan rajin di atas tanah Papua ini, ia akan mendapatkan berkat. Apabila orang tidak menjalankan dengan tulus, setia, dan takut akan Allah, maka kita sadar bahwa akan ada konsekuensi yang bisa ia terima. Hal yang ketiga yang kita bisa belajar dari keluarga Imam Eli ini, mereka berasal dari kelompok agamawan. Dikala mereka berbuat hal yang salah, keluarganya mendapat hukuman dari Allah seperti yang disampaikan oleh Samuel. Maka jawaban Imam Eli adalah, jadilah kepadaku seperti kehendak Allah. Hal ini juga menjadi tanda pengingat bagi kita. Kita pun menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kalau ada tantangan, ada hambatan, ada masalah, maka kita juga mesti berani untuk mengatakan bahwa jadilah kepadaku seperti yang Allah kehendaki, bukan kehendak kita selaku manusia. Hal yang keempat yaitu setiap tanggal 18 sampai 25 Januari dilaksanakan pekan doa sedunia untuk semua persekutuan umat Kristen. Pekan doa untuk persekutuan umat Kristiani ini diselenggarakan bersama Dewan Gereja Dunia dan Dewan Kepausan untuk mempromosikan persatuan Kristen. Mengacu dari kisah Samuel dalam firman Tuhan kita di hari ini, maka marilah kita selaku gereja untuk terus dan senantiasa saling mendoakan, terus dan senantiasa saling bekerja sama, terus dan senantiasa bergandengan tangan secara oikumene untuk menyatakan kebenaran firman Allah itu dalam setiap medan gumul tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Walaupun kita ditolak, walaupun kita dipandang sebelah mata, tetapi tanggung jawab panggilan itu tetap dan senantiasa kita lakukan dan laksanakan. Sebab panggilan pelayanan itu adalah sebuah anugerah.
maka lakukanlah dengan setia. Lakukanlah dengan takut akan Tuhan. Lakukanlah dengan jujur. Sebab kalau kita bekerja dengan jujur, maka kita akan mendapat berkat yang berasal daripada Allah. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita dengan firman-Nya. Selamat hari Minggu. Amin.